ya banyak hal baru yang saya pelajari di sini dan di luar dari ekspektasi saya, karena paling nulis skenario ya kayak yang saya pelajarin sebelum-sebelumnya, ternyata jauh lebih daripada itu, banyak hal yang secara teori saya dapat itu sih, dan tentu saja jaringan sih. Halo semuanya, kenalin aku Priska. Aku adalah mahasiswa scriptwriting and copywriting di Petra Christian University. Aku juga penulis film di Paragon Pictures. Nah, sekarang kita udah bareng sama Adek nih. Dia juga mahasiswa S2 Petra scriptwriting dan copywriting. Nah, mungkin Dek, boleh deh ceritain nih sedikit tentang kamu, latar belakang kamu apa, dan apa yang akhirnya membuat kamu memutuskan untuk masuk S2 di scriptwriting dan copywriting. Iya, oke. Sebelumnya perkenalan, saya Ade Ubaidil. Saya lahir dan besar di Cilegon, Banten. Di sana tuh lingkungannya sebetulnya sangat jauh dari perfilman ya. Di sana tuh emang lingkungan santri, lingkungan pekerjaannya banyak kan pabrik, perusahaan gitu. Karena emang industrinya industri kimia gitu. Makanya agak jauh nih dengan hobi saya sebagai ya saat itu bahkan SMA-nya madrasah. Nggak ada gambaran untuk jadi penulis, tapi ternyata setelah kuliahnya S1-nya jurusan komputer, tapi ternyata setelah punya laptop gitu suka ngetik sendiri, nulis puisi, nulis cerpen, kok tertarik bikin cerita gitu. Jadi dari sana mulai baca buku, bikin karya tulis, sampai kemudian singkat cerita terlibat di beberapa film pendek bikinan mahasiswa gitu ya, biasa asal-asal bikin buat tugas aja. Loh kok ternyata seru gitu. Dan anehnya bukan seru sebagai orang yang seneng di depan layar, ternyata saya seneng bikin karakter gitu. Ketika saya nulis terus karakternya hidup, apalagi di dalam layar gitu, kayak oh seru ya bikin dunia sendiri gitu. Mulailah mencari tahu gitu ya, nulis terlibat di skenario FTV, terus ikut kelas-kelas menulis skenario, sampai kemudian lulus dari sana nemulah iklan dari IDS. Awalnya itu sih dia buka gratis kelas gitu, ikut kelas-kelasnya, loh kok menarik ya gitu. Jadi selama ini kan otodidak ya, belajar nulis skenario, kayaknya menarik dia untuk belajar langsung dari orang yang ngerti di industrinya. Barulah daftar di Universitas Kristen Petra gitu. Oke. Nah, ini aku denger ya, kamu tuh sudah menciptakan karya sebanyak 14 ya. Itu mau dari buku, dari FTV, terus juga ada beberapa karya-karya tulisan lain. Nah, apa struggle terbesarnya nih sebagai penulis? Ya pertama tantangannya tuh meyakinkan keluarga ya. Karena di lingkungan tuh nggak ada penulis, di lingkungan keluarga tuh nggak ada yang menulis sebagai profesi tuh nggak ada. Gimana meyakinkan mereka bahwa nulis itu bisa lo menghidupi gitu ya, tanda kutip, punya penghasilan dari nulis itu bisa. Ya saya mengalami sendiri struggle-nya nulis itu dari 2012 awal kuliah S1, mulai kerasa hasilnya tuh di 2017 kesana lah gitu. Akhirnya diundang ngisi festival kepenulisan, terus sharing workshop pelatihan nulis gitu, baru kerasanya di sana. Jadi prosesnya panjang banget ya, sampai kemudian bisa ya menghasilkan gitu, sampai menghasilkan duit gitu. Jadi ya itulah, nulis di awal itu meyakinkan bagaimana ngasih tahu keluarga khususnya, dan ngeyakinin diri saya sendiri bahwa oh bisa kok ternyata dapat penghasilan dari menulis. Gitu. Nah, aku tuh menganggap kamu tuh sebenarnya sudah sebagai penulis yang sudah punya karya dan juga sudah berkecimpung lah di industrinya gitu ya. Nah, kenapa akhirnya Mas tetap memutuskan untuk harus dapat nih pendidikan formal gitu di PCU? Ya nulis itu kan dari awal semuanya serba otodidak. Barulah mulai kenal latihan nulis novel, nulis cerita pendek, awalnya kan dari situ dulu ya. Terus dapat kesempatan, saya kan ikut
di Banten itu ada komunitas Rumah Dunia. Nah di situ belajar tentang semua kesenian. Nah salah satunya seni menulis skenario. Nah dari sana ada seniornya, relawannya nulis FTV juga. Jadi diajaklah terlibat di sana. Oh ternyata seru. Terus diajak project-project film juga sebagai dialek coach karena filmnya pernah bahasa daerah gitu. Dari situ mulai tertarik untuk menulis skenario. Nah baru ternyata nggak maksudnya nulis skenario tuh bukan sebatas cuma soal teknis, karena saya sendiri tidak bisa menawarkan menjual ide sendiri tuh, nggak tahu caranya gimana. Nah tahu ada S2 scriptwriting dan copywriting ini, kayaknya di kesempatan gitu untuk belajar langsung ke profesional, untuk membuka peluang ke jejaring yang lebih luas lah gitu, karena ngelihat lagi narsumnya waktu promonya itu IDS, itu kan narsumnya udah nama besar semua ya, Mas Iva, Pak Robert Roni gitu, nama-nama yang emang sudah lama berkecimpung di dunia film. Dan ternyata ya setelah kita kuliah juga bener gitu, yang ngajar tuh emang orang-orang yang sudah berpengalaman di film. Jadi itulah maksudnya buat saya tuh penting, karena akhirnya nulis skenario itu bukan cuma soal nulis doang, tapi gimana kita mempertanggungjawabkan cerita kita, bagaimana kita menjual cerita kita, kayak gitu sih. Oke. Nah ini aku intermezzo sedikit ya, Adek. Jadi kan aku taunya nih, kamu kan sempat ahli wahana ya? Iya. Unik dari film, berarti dari skrip sampai akhirnya jadi novel. Nah boleh ceritain gak Dek? Itu pengalamannya kayak gimana gitu? Apa yang berkesan dan apa yang kamu pelajarin? Ya itu pertama Mas Iva, itu kan film Mas Iva dan Mbak Kamila ya dari For Color. Mereka datang ke komunitas Rumah Dunia. Cerita Yuni itu kan base-nya di Banten, dipakai bahasa daerah Banten. Nah di 2019 itu kan saya udah cukup banyak karyanya, tadi ada 14 buku itu. Jadi diajak terlibat karena ada nih satu penulis yang udah lumayan berpengalaman, tapi untuk jadi tim dialect coach. Jadi nanti para aktor itu karena full bahasa Jawa Banten dan Sunda Banten, saya diminta mereka untuk melatih bahasanya. Awalnya itu, seiring berjalannya waktu, syuting selesai, saya ngedeketin ke Mbak Kamila. Mbak, skripnya bagus, kalau dinovelin kayaknya bisa nih. Terus Mbak Kamila, emang bisa dinovelin? Saya belum pernah, kata Mbak Kamila. Coba digarap aja dulu satu bab tadi. Saya kerjain langsung dengan semangat yang menggebu ya, apalagi selama proses syuting kurang lebih 17 hari itu ikut, jadi tahu gitu karakternya gimana. Boleh dibebasin nggak Mbak, yang nggak ada di film boleh saya kembangin nggak? Oh ya silahkan, pokoknya semaunya kamu, karena base-nya kan di Cilegon, di Serang, kamu lebih tahu gitu karakter kultur di daerah sini kayak gimana. Saya kasih kerjain bab pertama, ternyata suka. Jadilah dari situ ya udah kita lanjut alih wahana dari skenario ke novel. Jadi dari sana kesempatan itu kebuka. Oh dunia film ini seru ya. Terus ketemu IDS, ketemu Petra, buka scriptwriting, ini kan jurusan pertama katanya. Iya. Oh nggak apa-apa lah, pengen jadi angkatan pertama juga. Akhirnya daftar. Jadi bener-bener karena banyak nyobain pengalaman-pengalaman itu, akhirnya pengen bener-bener serius belajar, baik teorinya kayak gimana, praktiknya kayak gimana, biar langsung ngerasain gitu aja sih. Nah menariknya Ade ini, dia ini sudah berkecimpung lama tapi akhirnya masih mau belajar, karena banyak banget loh Dek, maksudnya penulis yang malahan enggak deh karena sudah ngerasa maksudnya lebih bisa, ya udah deh nggak usah belajar aja gitu kan. Toh sekarang juga menghasilkan gitu kan, tapi kamu tuh masih ada keinginan untuk belajar terus, tuh aku apresiasi banget gitu. Nah coba kita ngomongin pengalaman kamu nih selama di Petra, gimana? Apakah apa yang mungkin ada hal-hal baru yang kamu pelajarin gitu, yang mungkin beda banget sama yang sebelumnya? Waktu itu kan kamu maksudnya otodidak gitu loh. Nah itu apa yang kamu pelajarin dan yang berkesan? Banyak banget ya, maksudnya ternyata dunia penulisan skenario itu bukan sekedar ngarang-ngarang doang gitu. Kita diajarin bagaimana metodologi teori, ya kan? Kita bagaimana nulis itu by teori gimana, terus
ngebikin karakter yang beneran kerasa hidup. Kita belajar 3D karakter lah, belajar nyusun plot dan lain-lain, itu kan bener-bener pelajarin ya di Petra. Terus ternyata bukan cuma belajar nulis skenario, tapi kita nulis copywriting, terus kita belajar nulis naskah teater gitu. Jadi ya banyak hal baru yang saya pelajari di sini dan di luar dari ekspektasi saya, karena paling nulis skenario ya kayak yang saya pelajarin sebelum-sebelumnya, ternyata jauh lebih daripada itu. Banyak hal yang secara teori saya dapat itu sih, dan tentu saja jaringan sih. Setelah ya ini udah kita semester keempat, Iya. lumayan lah kenal beberapa orang-orang industri film gitu yang ya mudah-mudahan setelah ini akan lebih banyak dapat proyekan bareng. Nah, gitu. apalagi kan sekarang juga kamu lagi magang. Iya, nah ini juga salah Bisa. satunya nih, magang ini salah satu kesempatan yang didapat setelah masuk Setelah di masuk. Petra kan. Apa yang berbeda nih setelah magang di Paragon? Maksudnya apa yang kamu pelajarin juga nih selama magang di Paragon yang mungkin ada yang sama yang pernah kamu pelajarin di Petra, tapi mungkin ada yang beda, mungkin karena prakteknya juga beda gitu kan. Ya ini udah bulan ketiga ya kita ya. Iya, udah bulan ketiga. Saya sama teman-teman ikut magang di Paragon udah bulan ketiga, dan jadi tahu gitu kerjanya penulis skenario, apalagi script development. Iya. Ternyata rumit ya. Enggak tiba-tiba kita dikasih judul langsung ngerjain gitu. Enggak, kita riset dulu, kita bedah dulu karakternya kayak gimana. Ada tahapannya gitu. Nah, ini yang baru saya dapat gitu. Dan mungkin kayaknya pas lagi kuliah juga, namanya teori ya, tapi pas dipraktekin banyak penyesuaian yang coba saya dapatkan. Dan ya magang ini benar-benar ngebuka banget wawasan industri itu seperti apa gitu. Jadi kayaknya siap dah gitu, karena setelah magang ini dapat proyekan profesional, udah siap untuk bekerja gitu. Ini yang aku tahu kan kamu ikut juga di proyek Tuhan Benarkah Kamu Denganku. Nah, boleh sharing nggak gimana pengalamannya? Wow. Apa yang dipelajarin gitu? Ya kita sih masuknya di tengahan project ya. Iya. Project udah jalan, tapi kita baru terlibat di pertengahan. Tapi ya lumayan lah, maksudnya di draft hampir final itu belajar tadi itu ya, ngebentuk karakter. Apalagi ceritanya Islami, yang cukup dekat dengan kultur saya di Indonesia ya. Jadi sebenarnya penyesuaiannya agak mudah gitu, karena karakternya sering saya temuin di keseharian. Cuma yang bikin menariknya kerjaannya belajar kolaborasi dengan departemen lain kan, departemen produksi, departemen sutradara, ketemu langsung sama sutradaranya, sama aktornya. Itu beda banget sih, ngasih wawasan dan pengalaman yang luar biasa. Oke, itu. Nah, ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang mungkin sebenarnya sudah belajar otodidak gitu ya, dan pengen jadi penulis juga gitu. Pesan-pesannya apa supaya mereka nih tetap merasa worth it gitu loh, kalau misalkan ngambil pendidikan formal, khususnya mungkin di Petra. Iya. Ya, saya sih ngerasa nggak ada yang sia-sia dari belajar ya. Jadi apalagi maksudnya saya ngerasa udah punya pengalaman di nulis pun, ketika masuk ke Petra banyak sekali hal baru yang saya dapatkan gitu. Jadi ya kalau teman-teman bener-bener tertarik di film, di industri film, dan mau tahu gimana di balik layarnya, itu pilihan yang tepat untuk masuk ke Universitas Kristen Petra. Oke, nah makasih banget Ade buat hari ini, bincang-bincangnya banyak yang bermanfaat, banyak hal yang baru yang kita pelajarin juga. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya ya.